In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salvete fratres, te iterum videre Patris allegro, veritas liberabit vos. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Yang pertama, kita harus berterima kasih banyak kepada para pendeta anti Katolik. Dalam hal ini pendeta MBM dan kawan-kawan. Dalam video terbaru dia terus mempertanyakan partisipasi. Jadi itu seperti anak mahasiswa yang ikut kuliah tapi belum sepenuhnya paham, dia terus mengajukan pertanyaan. Oke, baiklah. Jadi kita perlu berterima kasih bahwa MBM terus mengajukan pertanyaan. Dengan demikian bisa menjadi kertas pasir untuk menggosok dan menghaluskan penjelasan doktrinal dalam gereja Katolik. Keren ya? Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Jadi tepuk tangan untuk pendeta MBM. Tapi saya akan menunjukkan bahwa pertanyaannya sah, tapi kesimpulannya keliru. Ya, pertanyaan yang sah, tapi kesimpulannya yang keliru. Ya, jadi dia sebenarnya bertanya secara retoris, tidak mau mencari jawaban karena dia sudah dikepung oleh teologi double predestinasi Calvinisme. Artinya dia sudah dipredestinasi untuk menjadi anti Katolik. Dan sampai kiamat hanya Roh Kudus saja yang bisa buka penjara Calvinisme dalam dirinya dengan presuposisi Vantilian. Epistemologi Vantilian ya. Oke. Untuk pembahasan kita pada malam hari ini ada dua hal penting. Yang pertama, kita akan menunjukkan kelemahan argumen MBM. Kemudian kita tunjukkan bahwa gaya permainan bassnya ini memang bagus untuk menghibur orang-orang Protestan yang semakin terdesak, tetapi juga di satu pihak menguntungkan orang-orang Katolik untuk bisa memperjelas semacam clarification dari dogma yang kadang-kadang dipahami begitu saja oleh orang-orang Katolik, ya, kebanyakan orang Katolik. Nah, untuk itu mari kita mulai. Vamonos. MBM menyerang partisipasi, tetapi yang dipukul adalah karikaturnya sendiri. Ini bukan segera mengatakan, oh kamu stroman MBM. Tidak, memang argumen Anda sendiri adalah boneka jerami, dan saya akan tunjukkan satu persatu. Jadi inti pembicaraan pendeta MBM anti Katolik itu, yang sekaligus anti inkarnasi itu, dari pembicaraan sebelumnya saya menyimpulkan demikian. Dia mengakui bahwa Katolik membedakan Kristus sebagai penebus penuh dan Maria sebagai partisipan dalam rahmat penebusan. Tetapi dia lalu bertanya, kalau semua orang bisa berpartisipasi dalam rahmat Allah, kalau semua orang bisa berpartisipasi dalam rahmat Allah, dan memang semua orang berpartisipasi dalam rahmat Allah, mengapa hanya Maria diberi gelar co-redemptrix, mediatrix, dan advocate? Dari situ dia menyimpulkan bahwa Katolik diam-diam meninggikan Maria menjadi penebus bersama Kristus. Sebenarnya jawaban telaknya bukan Katolik yang meninggikan, Tuhan sendiri yang meninggikan. Ingat kata-kata Maria kan? Dia telah memperhatikan kekecilan hamba Allah itu, ya. Saya lupa dalam teks Magnificat kan. Jadi bukan Katolik yang kasih naik Maria, Tuhan yang kokoh kasih naik dia, bahkan naik diangkat ke surga. Begitu MBM. Masalahnya argumentasi Anda itu tampak tajam hanya karena Pak Pendeta MBM ini memakai pisau dapur untuk membedah metafisika. Ya, terlalu paksa dia untuk masuk ke metafisika. Setahu saya Pak Pendeta MBM tidak punya pendidikan formal filsafat, langsung teologi. Jadi apalagi dengan presuposisi bahwa manusia itu gajah total, otak sudah rusak, masa mau paham metafisika? Yang pertama, kesalahan dasar dari pendeta MBM, dia mengira bahwa semua partisipasi itu satu jenis.
dia pikir seperti itu, tidak tahu metafisika apa. Kan sudah saya bilang itu metafisika papan triplex. Ya, cukup badan kita kalau mirip papan triplex sudah, metafisikanya jangan papan triplex juga. Saya kan bangun kayak papan triplex ya, tapi metafisika tidak boleh ikut jadi papan triplex. MGM berkata seperti ini: kalau Maria berpartisipasi, Musa juga berpartisipasi, Rasul juga berpartisipasi, Patris Allegro juga berpartisipasi, maka semuanya harus disebut co-redemptrix. Kalau laki-laki co-redemptor ya, mediator dan advocate. Ya, kalau Patris Allegro, kalau MBM yang berpartisipasi bukan co-redemptrix. Itu kalau ibunya MBM baru bisa disebut co-redemptrix, ya kan? Nah, ini kesalahan kategori Pak Pendeta dan teman-teman. Dalam metafisika partisipasi, kesamaan dalam partisipasi tidak berarti kesamaan sama-sama berpartisipasi, bukan berarti sama pula dalam modus, derajat, fungsi, sejarah, dan kedekatan ontologis dengan sumber. Sampai sini kita tangkap bahwa Protestan itu malas berpikir. Ya, dari kata bentuk penyembahan sih mereka blender semua itu tingkat-tingkat penghormatan. Sekarang masuk partisipasi dan blender semua. Itu karena apa? Semangat anti Katolik itu besar sekali. Ya. Begitu daerah Katolik, alarm lampu menyala. Oh, kita blender saja, tidak usah bikin distingsi. Kunci utama metafisika, kunci utama untuk paham metafisika itu distingsi dan separasi. Kalau kau blender semua, jangan sebut bilang itu metafisika, itu papan triplex. Kan sudah sebelumnya saya sudah bilang, ya, Pak Pendeta yang pakai metafisika, tapi metafisika papan triplex alias datar-datar saja, ya. Tidak memandang ordo entis, ya. Metafisika dalam metafisika klasik. Nah, dalam metafisika partisipasi, kesamaan dalam partisipasi tidak berarti kesamaan dalam modus, cara, derajat, tingkatan, fungsi, sejarah, dan kedekatan ontologis dengan sumber. Penting, ya. Orang Katolik itu cerdas dan cermat, ya, bukan sekedar protes. Contoh sederhananya seperti ini. Ada air laut, ada embun, ada sungai, dan darah manusia, bahkan getah bunga pepaya misalnya, getah pohon pepaya, itu sama-sama berpartisipasi dalam realitas air. Sama-sama berpartisipasi dalam realitas air. Tetapi tidak semuanya dipakai untuk membaptis. Dia harus air yang mengalir. Tidak semua mengairi sawah. Getah dari pohon tidak mengairi sawah, ya. Tidak semua mengalir dalam tubuh, hanya darah saja yang mengalir dalam tubuh. Atau ketika dia minum gula air, yaitu masuk ke dalam tubuh. Tapi itu kan dimasukkan. Tidak semuanya disebut samudra, ya, embun, sungai, air laut, darah manusia, sama-sama berpartisipasi dalam realitas air, bukan? Coba. Juga minuman keras alias es batu, ya, embun ada es batu. Begitu juga dalam rahmat, saudara-saudari. Semua orang kudus berpartisipasi dalam karya Kristus, tetapi tidak semua berpartisipasi dengan cara yang sama, ya. Musa berpartisipasi secara profetis dan tipologis. Para rasul berpartisipasi secara apostolik dan sakramental. Para martir berpartisipasi secara kesaksian darah. Imam seperti Romo Allegro dan Romo Cafe, Romo Luther dan Romo Zwingli berpartisipasi secara ministerial. Calvin, MYM dan kawan-kawannya partisipasi tingkatnya di bawah lagi. Maria berpartisipasi secara maternal, unik, personal, historis, dan paling dekat dengan misteri inkarnasi serta salib. Yang paling dekat tidak ada, bukan orang Protestan, Bunda Maria. Ya. Firman Allah itu sebelum dikenal dunia, Maria sudah jaga selama 9 bulan, bro. Ya, bukan Protestan yang jaga firman Allah, Bunda Maria yang jaga firman Allah dalam kandungannya sendiri. Kalau tiba-tiba dia berprotes, mana ayatnya saya harus mengandung, selesai. Ya, dia kasih gugur itu anak, kita kosong semua. MYM ingin agar semua diratakan seperti papan triplex. Kalau semua partisipasi, maka semua harus punya gelar yang sama.
Itu bukan logika Aristotelian, itu logika fotokopi. Ya, pasang teks aslinya muncul semua persis seperti itu, tidak ada beda-beda apa-apa. Ya. Yang kedua, partisipasi tidak mengurangi keunikan Kristus, sama sekali tidak. Ya. Dalam teologi Katolik, Kristus adalah sumber utama, penuh, mutlak dan cukup dari penebusan. Maria tidak menambah kekurangan Kristus. Jangan terlalu main boneka jerami. Maria tidak menjadi penebus kedua. Jangan bikin boneka jerami. Ya. Maria tidak berdiri sejajar dengan Kristus. Karena kamu punya otak yang suka blender itu, maka dia menjaga supaya kamu jangan takut kembali ke Katolik. Paus akhirnya minta supaya itu jangan dipakai secara resmi. Ya, koredentris yang kamu itu. Karena itu kamu cenderung untuk melihatnya sebagai persaingan, kompetisi. Otak belum mampu untuk paham partisipasi, tapi sok mau bicara tentang Tuhan. Nah, itu kurangnya Protestan di situ. Maria menerima, menyetujui, mengandung, melahirkan, menyertai, dan menyerahkan diri dalam iman di bawah salib. Tidak ada satu Protestan pun yang sama seperti ini. Jadi stop omong-omong tentang Maria. Bahkan Paulus juga tidak sampai seperti ini. Menerima, menyetujui, mengandung, melahirkan, menyertai, dan menyerahkan diri dalam iman di bawah salib. Protestan itu yang datang seperti Dismas, itu Santo Dismas. Ya, baik kalau dia bertobat, kalau dia hanya pura-pura bertobat supaya masuk surga. Jadi Protestan biasa lari ke Santo Dismas kan. Ya toh. Jadi dia tidak menciptakan rahmat. Dia tidak memiliki rahmat dari dirinya sendiri. Dia berpartisipasi dalam rahmat yang seluruhnya berasal dari Kristus, bukan dari reformat, bukan dari reformasi, bukan dari Calvin. Ya. Di sini MBM gagal membedakan. Kausa prima, sebab utama, Tuhan kita Yesus Kristus. Kausa instrumentalis atau kausa partisipatif, sebab instrumental, manusia yang dipakai Allah. Dan partisipasi maternal yang unik satu-satunya. Tidak semua perempuan jadi Theotokos. Ya, bahkan ibunya pendeta MBM juga tidak. Ya, dia tidak usah datang. Kita semua sama berpartisipasi. Tidak, hanya Maria saja. Hanya daging Maria yang bisa jadi dagingnya Yesus. Mengalir melalui uterus, itu apa itu? Yang usus tali pusat itu. Tali pusat itu kan menyambungkan daging Maria dengan buah tubuhnya, yaitu Yesus Kristus kan, di mana sabda Allah berinkarnasi. Ya. Tapi ya tentu saja ya, kalau MBM konsisten, ingat saya selalu bilang Protestan itu tidak konsisten. Kalau MBM konsisten menolak partisipasi Maria karena Kristus sudah cukup, dia juga harus curiga pada khotbah, sakramen, doa syafaat, pelayanan pendeta, misi, dan penginjilan. Karena semuanya menambahkan sesuatu pada karya Kristus dalam sejarah, bukan? Mulai dengan bubarkan LAI. Ya, Kristus tidak cukup, sehingga kamu harus bantu dia terjemahkan Alkitab. Tapi tentu saja dia tidak mau ke sana, dan kita ya seperti tidak bisa ke sana kah? Kau harus tidak konsisten baru bisa tetap jadi Protestan. Dia tentu tidak bisa ke sana dan tidak mau ke sana, dan memang tidak bisa ke sana karena dia sendiri berkata bahwa dia pendeta MBM berpartisipasi dalam mengkhotbahkan Injil Kristus. Ya, koredentor dong. Tapi koredentor sebagai pendeta reformat, ya kan? Tapi bukan koredentrix ya, karena Anda maskulin bukan feminin. Nah, di situ ironinya mulai berbunyi seperti mortir mulai berdentum. Ketika pendeta berkhotbah, itu partisipasi. Ketika pendeta buka mikrofon dan kamera, itu partisipasi. Ketika Rasul memberitakan Injil, itu partisipasi. Ketika Musa menjadi pengantara perjanjian, itu partisipasi. Ketika Paulus berkata, kami adalah kawan sekerja Allah, itu partisipasi. Tetapi ketika Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, tiba-tiba MYM dan kemungkinan besar kawan-kawannya berdiri di pintu rahmat sambil membawa stempel. Sudah boleh lewat, bro. Tidak boleh. Maria tidak boleh. Ya, kenapa?
Saya langsung teringat permusuhan besar antara ular tua dan perempuan itu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Maria itu unik? Ya. NYM terus mengulang seperti ini. Mengapa Maria, bukan Musa, bukan Elia, bukan Petrus, bukan Yohanes Pembaptis? Jawabannya sederhana, sangat-sangat sederhana. Karena tidak ada Musa yang mengandung Sang Sabda, menyusui Sang Sabda. Tidak ada Elia yang memberi daging kepada Logos. Tidak ada Petrus yang berdiri sebagai bunda Sang Anak di bawah salib. Dia sudah lari, sebelumnya sudah 3 kali menyangkal. Tidak ada Paulus yang sejak awal misteri inkarnasi berkata fiat atas nama kemanusiaan yang menanti keselamatan. Paulus malah sibuk kejar orang Kristen dulu, baru bertobat karena doa-doa gereja juga. Ya. Maria unik bukan karena dia sumber penebusan, tetapi karena dia adalah pribadi manusia yang paling dekat secara historis, biologis, spiritual, dan maternal dengan penebus. Ingat, kan ada bagian lain dari Injil yang sering dipakai Protestan untuk merendahkan Maria. Terbalik, bro. Justru itu Yesus sedang memuji Maria. Tidak ada yang lebih besar, manusia siapa yang lebih besar yang mendengar dan merenungkan firman. Protestan tidak lebih besar dari Maria dalam hal ini. Ya. 9 bulan sebelum dunia mengenal Sang Firman, Maria sudah jaga dia dalam kandungannya sendiri. Coba tanya seorang ibu tentang bagaimana dia dengan komunikasi dengan bayinya di dalam rahim. Musa menunjuk ke Kristus. Para nabi meramalkan Kristus. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan Kristus. Para rasul mewartakan Kristus. Maria mengandung Kristus, melahirkan Kristus, membesarkan Kristus, mengikuti Kristus, berdiri di salib Kristus, dan menerima murid terkasih sebagai anak dalam tata keluarga baru rahmat. Itu bukan partisipasi biasa, dan Katolik memang tidak pernah mengatakan itu partisipasi biasa seperti partisipasinya MYM dalam mewartakan Injil warisan VOC itu. Jadi ketika MYM berkata berarti partisipasi Maria bukan partisipasi biasa, jawabannya ya, memang baru sadar sekarang kok bahwa partisipasi Maria itu bukan partisipasi biasa. Maria tidak berpartisipasi dalam sengsara Kristus. Oke, ini pernyataan yang terlalu miskin. MYM mengatakan bahwa Maria hanya berpartisipasi dengan melahirkan Sang Juru Selamat. Tetapi dalam kesengsaraan dan penderitaan Kristus, Maria sama sekali tidak berpartisipasi. Ini ciri-ciri anak-anak durhaka seperti ini. Malin kundang punya saudara-saudara ini. Ini bukan hanya keliru secara teologis, tetapi juga miskin secara antropologis. Ya, miskin secara antropologis. Seorang ibu yang berdiri di bawah salib anaknya tidak sekedar menonton, bro. Ya, dia tidak sekedar menonton di situ. Dia ikut menderita. Bukan sebagai pelaksana penebusan subjektif, tetapi sebagai ibu yang menyatukan penderitaannya sendiri. Sakitnya tuh di sini. Yesus yang kena tikam, dia yang kena injak-injak di sini. Coba tanya seorang ibu yang anaknya disiksa di depan umum. Ibu siapa yang bilang, oh aku nonton kamu loh, aku tidak berpartisipasi. Dia hidup menderita bukan sebagai pelaksana penebusan objektif, tetapi sebagai ibu yang menyatukan penderitaannya dengan penderitaan anak. Jadi Pak Pendeta dalam jam pikir ketuhanan kita itu ide abstrak yang melayang-layang di apa sana, di planet Mars atau Pluto. Ya, saya sudah tangkap kau punya permain itu anti inkarnasi sebenarnya. Kalian itu, ya. Katolik tidak berkata bahwa darah Maria menebus dunia. Yang menebus adalah darah Kristus. Tetapi iman Maria, ketaatan Maria, dan penderitaan Maria berada dalam orbit karya Kristus. Pak Pendeta juga belajar astronomi kan. Jangan sampai bilang orbit ini apa lagi gitu. Di Kalvari atau Golgota, Maria tidak menjadi imam agung. Kristuslah imam agung. Katolik itu jelas, cerdas dan cermat, tidak blender semua kayak Protestan. Maria tidak menjadi korban penebusan. Kristuslah anak domba Allah. Anak domba Allah. Maria tidak menjadi sumber rahmat.
Kristuslah sumber rahmat. Tetapi Maria berdiri di sana sebagai bunda sang korban, Stabat Mater Dolorosa. Ya. Dalam tata partisipasi itu tidak sama dengan Musa, tidak sama dengan Elia, tidak sama dengan Patrice Allegro, apalagi dengan MBM, tidak sama dengan Romo Cafe, apalagi Pendeta Melato, dan tentu saja dengan MBM yang sedang live sambil batuk-batuk epistemologi. Yang kelima, MBM mengacaukan bersama Kristus, cum Kristus, dengan setara dengan Kristus. Ya, saking anti Katoliknya mereka, anti Romanya mereka, sampai malas belajar bahasa Latin. Karena slogan mendasar mereka pakai bahasa Latin, bahasanya orang Roma juga. Ya, MBM menyimpulkan bahwa karena Maria disebut co-redemptrix, mediatrix atau advocate, maka Katolik mengangkat Maria menjadi penebus bersama Kristus, pengantara bersama Kristus, dan pembela bersama Kristus. Ya iyalah, dalam pengertian partisipasi sebenarnya penjelasannya yang perlu. Di sini sebenarnya dia jatuh pada ambiguitas kata bersama, begitu. Kan pakai bahasa Latin, kalau kita pakai bahasa Indonesia memang tidak tangkap nuansanya, dan para pendeta jago untuk pakai itu untuk pelintir, untuk menyetir audiensnya, begitu. Ya, coba jelaskan kata cum redemptus. Dalam teologi Katolik, bersama Kristus, cum redemptor, berarti di dalam Kristus, oleh Kristus, karena Kristus, dan bergantung total pada Kristus. Ya, bukan berdiri sejajar dengan Kristus menggantikan dia, tidak. Ingat, kata kuncinya di partisipasi. Kalau kamu berpartisipasi dalam terang matahari, bukan kamu menjadi matahari kedua, bukan. Itu bukan partisipasi, itu kompetisi. Paulus berkata bahwa orang Kristen ikut mati bersama Kristus, ikut bangkit bersama Kristus, menderita bersama Kristus, menjadi ahli waris bersama Kristus. Apakah itu berarti orang Kristen setara dengan Kristus dalam pengertian MBM, sehingga tidak solus Kristus lagi? Tidak, kan? Jadi kalau logika MBM ini kalau diterapkan ke Paulus, nanti akan jadi kacau balau, baku naik kembali. Dasar logika baru naik. Kalau kita menderita bersama Kristus, berarti kita penebus setara Kristus, kah? Kalau kita kawan sekerja Allah, berarti kita Allah kedua. Ini kata-kata Paulus loh. Kalau pendeta memberitakan Injil, berarti Kristus tidak cukup mewahyukan diri. Logika konsisten. Tapi tentu saja tidak, bukan. Oke. Jadi jangan tiba-tiba pura-pura alergi terhadap kata bersama ketika yang dibicarakan adalah Maria. Ada apa denganmu? MBM atau Maria? Yang keenam, epistemologi Keropos yang sebenarnya itu ada pada Moriwali Yanto Matalu yang terhormat. Epistemologi Anda Keropos, metafisikanya papan triplex alias metafisika dasar. Ya. MBM berkali-kali menuduh Katolik Keropos epistemologi, tidak logis, percaya dongeng, lalu memuji reformasi sebagai wilayah yang clear and distinctly rational. Cie-cie. Tapi struktur argumennya sendiri justru rapuh. Keropos, yang pertama, dia membuat straw man. Ya. Katolik, Maria berpartisipasi secara subordinatif dalam karya Kristus. MBM menjelaskannya sebagai Katolik menjadikan Maria penebus sejajar dengan Kristus. Di sini kan sudah straw man, kan? Ya kan? Mengaku ini straw man, tidak mau mengaku, terserah. Itu bukan bantahan, Pak. Itu mengganti lawan dengan boneka jerami, lalu bertepuk tangan setelah membakar boneka jerami itu. Atau istilah di negara seboneka pencet itu. Struktur argumen yang berikut, dia menyamaratakan semua partisipasi. Ini yang saya bilang metafisika papan triplex ini. Bagi dia, kalau semua berpartisipasi, semua harus punya gelar yang sama. Ini penyakit terdalam Protestan. Ya, penyakit terdalam itu apa? Memperjuangkan kesetaraan. Yang saya bilang hasilnya dalam keluarga sekarang, laki-laki juga mau jadi istri, perempuan juga mau jadi suami. Dalam keluarga Protestan ada, ya,
Di Indonesia mungkin masih malu-malu, tapi di Eropa banyak. Ini seperti berkata, karena semua warga negara berpartisipasi dalam negara, maka semua harus disebut presiden. Logika soalnya nyambung toh. Karena semua anggota tubuh hidup, maka semua harus disebut jantung, atau semua harus disebut kepala, karena semuanya hidup. Ya. Kemudian kerapuan berikutnya, dia gagal membedakan. Ini yang penting. Ini titik intinya dari segi filosofisnya. Dia gagal membedakan ordo entis dan ordo ministerial, tatanan ontologis dan tatanan pelayanan. Nah, oke. Mungkin karena belum sempat mendalami metafisika, apalagi metafisika klasik. Kristus adalah sumber ontologis rahmat. Maria, gereja, sakramen, rasul, nabi, dan pelayanan manusia termasuk allegro dan cafe itu berada pada tatanan partisipatif. Yang satu sumber itu Kristus, yang lain saluran. Yang satunya matahari, yang lainnya bulan, kaca, embun, sungai, apalagi triplex bening. Kemudian kerapuan berikutnya, dia memakai kecurigaan sebagai premis. Premisnya adalah kecurigaan. Dia tidak membuktikan bahwa Katolik menyetarakan Maria dengan Kristus. Itu tidak pernah dibuktikan dalam pembicaraannya. Dia hanya berkata, karena gelarnya unik, maka pasti kalian meninggikan Maria menjadi penebus bersama Kristus. Untuk hibur-hibur kebanyakan netizen Protestan yang kurang literasi, silahkan. Ya. Tapi orang Katolik harus menegaskan bahwa itu apa? Salah. Ya. Itu ajaran sesat. Itu bukan demonstrasi logis. Itu praduga yang diberi jas akademik. Asumsi kamu salah gitu. Jadi biasanya saya menanggapi khotbah pendeta-pendeta Protestan itu bukan pada mana ayatnya, bukan apa asumsi di balik ayat yang ditampilkan itu. Jadi ini jawaban tanggapan kita untuk pendeta yang mengatakan bahwa epistemologi Keropos dan allegro dan cafe jadi coredemptis, padahal salah. Harusnya kalau allegro dan cafe harus pakai bahasa Latinnya harus dalam bentuk jamak. Dari situ saya sudah salah. Om MYM, pertanyaanmu sebenarnya mudah dijawab. Maria diberi gelar unik bukan karena dia setara dengan Kristus, tapi karena partisipasinya memang unik. Semua orang kudus berpartisipasi dalam rahmat, tetapi tidak semua berpartisipasi secara maternal dalam ini. Mengerti maternal tuh? Kata bahasa Latin mater, artinya ibu. Maternal dalam inkarnasi dan secara intim di bawah salib. Itu peran itu Roh Kudus juga tidak bisa buat. Bahkan Roh Kudus minta menaungi Maria supaya Maria yang jadi. Jadi suruh dekin garis dan tipu banyak. Roh Kudus beralih fungsi jadi ibu gereja sekarang. Aneh-aneh kalian. Saking anti Katoliknya, anti Marianya sampai bikin doktrin-doktrin aneh. Musa bukan bunda Allah. Elia bukan ibu sang Mesias. Petrus tidak mengandung Logos, tidak mengandung. Paulus tidak melahirkan tubuh yang disalibkan itu. Patis Allegro tidak berdiri di Kalvari sebagai bunda sang anak. Romo Cafe juga tidak. MYM lebih tidak lagi. Hanya sibuk dengan mic dan kamera di situ. Bergabung di situ, sonada. Jadi masalahnya bukan Katolik tidak logis, Pak. Saudara-saudara, terserah kalau MYM bagi dia tidak logis itu urusan dia. Masalahnya adalah MYM dia menyangka bahwa partisipasi hanya punya satu bentuk. Ya, kalau satu orang mendapat gelar khusus, semua harus mendapat gelar yang sama. Ini mentalitas blender Protestan. Itu bukan metafisika, itu namanya administrasi RT. Semua dapat WLT. Ayo daftar, semua dapat beras 25 kilo. Begitu. Formula teologisnya begini, saudara-saudara. Ini yang serius ya. Kristus adalah penebus secara prinsip, absolut, dan mandiri. Princeps artinya utama ya. Absolut, mutlak, dan mandiri. Solus.
Maria adalah rekan partisipatif secara subordinatif, maternal, dan derivatif diambil darinya. Subordo di bawah tingkatan, bersifat keibuan, maternal, dan derivatif mendapat kekuatan dari yang utama, dari prinsip. Kristus adalah mediator tunggal dalam kodrat dan kuasa ilahi manusiawinya. Jadi karena perfectus Deus, perfectus homo, maka dia itu satu-satunya. Karena dia homoousios dengan Bapa dalam kealahnya, homoousios dengan manusia dalam kemanusiaan, homoousios dengan kita dalam kemanusiaannya melalui Maria itu. Ya, jadi Maria adalah mediatrix hanya sebagai saluran doa dan rahmat yang seluruhnya bergantung pada Kristus. Kristus adalah the main advokat utama di hadapan Bapa. Maria adalah advocate dalam arti syafaat keibuan dalam persekutuan para kudus. Dari sini kita masuk ke pintu terbuka untuk masuk ke gelar, satu lagi gelar Maria, Ratu para Kudus. Jadi tidak ada kompetisi antara Kristus dan Maria. Kompetisi itu ada di otak Protestan, persaingan, ya, kompetisi. Dia selalu melihat semuanya sebagai persaingan. Ya. Ya, Tuhan mereka memang Tuhan persaingan, ya. Tidak pernah ada di dunia, tapi jiwa haus kekuasaan. Tuhan Protestan itu kayaknya haus kekuasaan, ya. Maka dia minta bantuan Protestan Reformed untuk menjaga kedaulatannya. Nah, itu istilah jokes untuk teologi reformat yang terlalu terobsesi dengan kedaulatan Tuhan. Kalian terlalu terobsesi dengan kedaulatan Tuhan. Ya, kamu pikir Tuhan akan kehilangan kedaulatannya karena orang tidak mau jadi reformat. Jadi tidak ada kompetisi antara Kristus dan Maria. Yang ada adalah tata rahmat, ya, ordo gratiae dari Bapa melalui Kristus dalam Roh Kudus memancar ke gereja dan diterima secara paling sempurna oleh bukan MDM, bukan Allegro, bukan kafe. Siapa? Hawa baru, Maria, yang kalian serang-serang terus tiap hari. Itu justru menunjukkan bahwa pertempuran ular dan perempuan itu sampai kiamat. Ya, Maria bukan matahari toh, Maria itu bulan, ya. Tetapi bulan yang paling bening, ya, seperti planet Jupiter itu kan ada berapa, 3 bulan kan, ya, seperti planet yang paling bening. Planet Jupiter yang paling terang itu apa? Itu sudah seperti itu analoginya, bulan yang paling bening. Kalau NDM kayaknya bulan juga tidak, meteor dia. Jatuh saja, terbakar jatuh. Jadi Maria tidak menciptakan cahaya, dia meteor terbakar, bergesekan dengan atmosfer Katolik, terbakar langsung jatuh. Begitu. Jadi Yesus, ini analogi yang menarik sekedar untuk jokes lucu-lucuan, dan pada mereka yang jokes Zengkit dan Allegro dan kamu sekarang jokes kita balik jokes. jadi Tuhan itu matahari. Tuhan itu matahari, bukan, Maria itu bulan, itu meteor. Pendeta itu meteor, kena gesekan atmosfer Katolik langsung terbakar, jatuh panjang. Begitu. Oke, saya kok tertawa sendiri. Bantu tertawa dong, haha, weka begitu. Jadi pendeta-pendeta anti Katolik itu seperti meteor, begitu bergesekan dengan atmosfer Katolik langsung terbakar, menyala dan hangus, jatuh. Begitu. Oke. Ya, Maria tidak menciptakan cahaya. Dia memantulkan cahaya sang surya keadilan itu, kita sang surya. Tiba-tiba teringat kita sang surya. Jadi begini, MDM, pendeta yang terhormat, kita menghargai beliau sebagai pendeta dari sebuah denom terpercaya di Katolik. Dia ingin menjaga kemuliaan Kristus, itu baik.
tetapi caranya keliru. Dia mengira kemuliaan Kristus harus dijaga dengan mengusir semua partisipasi manusia dari halaman rahmat. Sayang sekali. Padahal Allah dalam Alkitab itu justru senang bekerja melalui ciptaan, ya, melalui rahim Maria, suara para nabi, tangan para rasul, air pembaptisan di Sungai Yordan, roti dan anggur, khotbah manusia, air mata martir, doa para kudus, dan juga channel YouTube-nya MBM, kan? Ya toh. Allah tidak miskin sehingga takut memakai pengantara. Kristus tidak rapuh sehingga kemuliaannya berkurang ketika Maria dimuliakan. Ya, rahmat tidak bocor hanya karena mengalir melalui ciptaan. Jadi kalau setiap kali pendeta MBM Anda berkhotbah di situ, orang ke situ tepuk-tepuk tangan, lalu kirim misalnya gift apa ke situ, apakah itu mengurangi kemuliaan Kristus? Tidak, kan? Tapi kok Maria langsung, Yesusnya langsung kolaps. Yang bocor di sini, ya, rahmat tidak bocor hanya karena mengalir melalui ciptaannya. Kristus tidak rapuh sehingga kemuliaannya berkurang ketika Maria dimuliakan. Yang bocor di sini bukan epistemologi Katolik. Yang bocor adalah asumsinya MBM dan kawan-kawan, sudah dipastikan. Dia memaksa semua partisipasi menjadi seragam, lalu menyebut ketidaktahuannya sendiri. Ingat, his ignorance is the winning of reform. Jadi dia mengatakan, dia memaksa semua partisipasi menjadi seragam karena dia malas berpikir lebih lanjut, lalu menyebut ignorance dan kemalasannya sebagai kemenangan reformasi. Ya, cukup untuk membuat audiens Anda terhibur. Ya, tapi orang Katolik bilang, ini orang dongke, dari mana kok? Kayak orang saya bilang, ini orang dongke, dari mana kok? Saya tunggu di cabang itu, cabang Batu Putih, nabaya. Jadi ketika ternyata ada saat di mana rahmat itu harus antri di meja MBM. Ya, MBM harus memeriksa, ini boleh, ini tidak boleh. Pertanyaan, MBM ini siapa sih? Dulu satu kos dan Yesus kah? Oke, jadi untuk Pak Pendeta yang terhormat, kami semua, saya mewakili teman-teman yang di sosial media mau mengajukan beberapa pertanyaan ini. Silakan, kalau punya waktu silakan menjawab. Kalau tidak punya waktu dan mau sebut sedongeng, itu terserah Anda. Ya, yang pertama, ini pertanyaan dari kami bukan dari Magisterium Katolik. Ini pertanyaan kami sebagai netizen Katolik yang sering menonton ceramah-ceramah Anda yang menyerang gereja Katolik. Oke. Mengapa Om MBM Anda tampak lebih sibuk menyebut nama kafe dan Allegro daripada menatap persoalan utamanya? Ya. Apakah doktrin reformat Calvinis Anda itu sungguh berdiri di atas kepenuhan iman apostolik atau hanya di atas reruntuhan tafsir abad ke-16? Bisa buktikan kepada netizen Kristen dimanapun, termasuk Katolik Kristen juga. Pertanyaan kedua, Pak Pendeta MBM dan kawan-kawan, mengapa setiap kali Katolik berbicara tentang partisipasi rahmat, sakramentalitas, Maria, gereja, dan tradisi, yang Anda serang bukan substansi ajarannya, tetapi orang-orang yang menyuarakannya? Ya. Apakah karena kafe dan Allegro terlalu mengganggu kenyamanan teologi Anda? Ya. Apakah karena suara mereka menelanjangi satu hal yang selama ini disembunyikan di balik istilah keren reformat, REFORMED? Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia saja, keren-kerenan? Bahwa banyak doktrin Calvinisme sebenarnya bukan pemurnian iman rasuli, melainkan penyempitan misteri Allah ke dalam skema sistematis yang dingin, kaku, dan seringkali brutal. Mengapa Anda tidak langsung berhadapan dengan pertanyaan pokok seperti ini? Sejak kapan gereja para rasul mengajarkan sola scriptura, sola fide dalam arti reformat, predestinasi ganda di mana orang diciptakan hanya untuk masuk neraka,
penolakan sakramen sebagai saluran rahmat, dan penyingkiran tradisi suci. Mengapa harus berputar-putar di sekitar nama Patris Allegro dan Romo Cafe, seolah-olah kebenaran Katolik bergantung pada dua orang itu? Kalau mereka salah paham, bantahlah argumennya. Kalau mereka benar, jangan pura-pura sibuk menyerang orangnya. Karena masalah Anda bukan kafe, masalah Anda dan teman-teman bukan Allegro. Masalah Anda dan kawan-kawan adalah bahwa kedua orang itu sedang menyentuh saraf paling sakit dari Calvinisme reformed. Klaim bahwa reformasi adalah kembali kepada gereja perdana, padahal jejak historisnya lebih dekat kepada laboratorium teologi abad ke-16 daripada altar para rasul. Pahit sekali kenyataan ini. Telan, ini pil pahit ini. Mengapa Anda begitu gelisah ketika Katolik berbicara tentang gereja sebagai tubuh historis yang hidup, bukan sekedar komunitas pembaca Alkitab yang saling berebut tafsir, seperti Anda baku rebut tafsir dengan Joni Kilapung dan Erastus Sabdono? Mengapa Anda begitu cepat menyebut dongeng ketika berhadapan dengan misteri, tetapi begitu tenang menerima konstruksi Calvinis yang menjadikan Allah tampak seperti penguasa absolut yang sejak kekal menetapkan sebagian manusia untuk binasa demi demonstrasi kemuliaannya? Bukankah itu justru dongeng gelap yang diberi sampul sistematika? Calvin itu siapa sih? Imam Katolik saja bukan, masih mendingan Zwingli dan Luther. Bukankah itu justru dongeng gelap dengan sampul metafisika yang Anda ulang terus sebagai kaset rusak? Ya, mengapa Anda menuduh Katolik meninggikan Maria, tetapi tidak berani bertanya, apakah Calvinisme telah merendahkan manusia begitu jauh sampai rahmat tidak lagi menyembuhkan kodrat, melainkan hampir meniadakannya? Tanyakan kepada Calvin. Antropologinya pesimistik sekali. Mengapa Anda menuduh Katolik anti logika, tetapi doktrin Anda sendiri seringkali berakhir pada Allah yang mengasihi dunia sambil sejak kekal menetapkan sebagian dunia untuk tidak pernah sungguh-sungguh menerima kasih itu? Ya, tinggalkan Tuhan monster ala Calvinis Reformed, warisan Belanda di Indonesia. Saya bilang, ya. Jadi pertanyaannya sederhana, Om NBM, Anda sedang mencari kebenaran atau sedang menjaga benteng reformed agar tidak retak? Anda sedang membela Injil para Rasul atau membela tafsir Calvin yang sudah terlanjur dianggap seperti magisterium tersembunyi? Anda marah kepada Cafe dan Allegro karena mereka mereka salah, atau karena mereka terlalu cepat menusuk jantung persoalan? Karena kalau yang dicari adalah kebenaran, mari bicara sumber apostolik, sejarah dogma, metafisika rahmat, sakramen, gereja, tradisi, dan partisipasi. Tetapi kalau yang dicari hanya kambing hitam, silahkan terus sebut Cafe dan Allegro. Nama boleh diserang, argumen tetap berdiri, dan kebenaran seperti matahari di Pulau Timor tidak padam hanya karena ada orang menutup jendela sambil berteriak gelap. Gitu. Jadi teman-teman, kesalahan mendasar adalah Calvinisme. Kerangka Calvinisme itu memaksa para pendeta pendukungnya harus menyerang Katolik supaya bisa berdiri. Dan yang kedua, sebelum Belanda datang dan memaksa semua orang Katolik masuk Protestan supaya bisa disetir soal perdagangan di Nusantara, ya orang Indonesia Timur sudah Katolik memang sebelum Belanda datang
di daerah-daerah yang menguntungkan Belanda untuk perdagangan, semuanya disuruh masuk Protestan. Ya, di daerah yang tidak terlalu menguntungkan Belanda, ya terserah kamu mau jadi Katolik atau jadi Pi. Yang penting di sini kamu harus masuk Protestan. Di Kupang misalnya. Ya. Jadi orang Indonesia bukan membaca Calvin atau apa baru kemudian masuk Protestan, tidak. Orang Indonesia dipaksa Belanda masuk Protestan. Orang Katolik Indonesia lebih tepatnya, karena orang Islam tidak dekat memang dengan Protestan Belanda. Ya. Begitu, itu sejarahnya. Jadi kalau Anda mati-mati Roma itu institusi yang memaksakan kehendak Protestan itu ada di Indonesia karena Belanda. VOC kemudian Hindia Belanda, itu sejarah. Kita harus buka supaya generasi muda kita belajar. Ya, tidak harus tertutup. Luka harus dibuka supaya dibersihkan biar sakit tapi sembuh. Kalau tutup terus nanti dia busuk dan berbau. Ya. Jadi Protestan apalagi Calvinisme itu hanya warisan VOC. Pembagian itu jelas di tanah timur. Saya bicara sebagai orang timur. Ya, orang Sumba sedikit. Kamu lari keluar dari NTT baru ngomong banyak tentang Protestan dan Katolika. Kamu dua deking gak ada sama. Ya. Itu tambahan. Ya. Silakan. Disclaimer, saya tetap menghargai Saya kalau Pak Pendeta NDM mau menanggap silahkan, tapi saya tidak setuju karena Anda terlalu ad hominem, ya, terlalu ad hominem, tidak bagus. Anda tidak mendidik sebagai seorang pengajar sebenarnya. Kamu dua deking gak ada sama saja, setali tiga uang. Kamu mau tiru gaya Allegro untuk pakai satir-satir, tapi lucu. Oke. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neo hoto Israel